bek Manchester United, Eric Bailly, akan bergabung dengan Beşiktaş. Pada hari Senin, Beşiktaş meningkatkan upaya untuk mengontrak Bailly, karena mereka perlu menyetorkan skuad Liga Konferensi UEFA mereka sebelum hari berakhir. Hal ini membuat mereka berpacu dengan waktu untuk merekrut Bailly. Raksasa Super League ini memiliki target lain, tetapi pemain Pantai Gading itu berada di urutan teratas daftar mereka untuk kemungkinan penguatan pertahanan. Bintang United itu tidak dapat mengamankan kepindahan sebelum batas waktu pada hari Jumat. Fulham sempat dianggap tertarik dengan jasa pemain berusia 29 tahun itu, namun minat mereka tidak pernah terwujud. Menurut Fabrizio Romano, Bailly siap menjadi pemain Beşiktaş setelah semua pihak terkait mencapai kesepakatan soal kepergiannya dari Old Trafford. Hampir 7 tahun setelah ia tiba dari Villarreal, Romano menyatakan Bailly akan menandatangani kesepakatan jangka pendek. Kontrak 1 tahun, tapi masih belum jelas apakah Setan Merah akan menerima biaya transfer dari perpisahan dengan Bailly, meski kecil kemungkinannya. Sungguh mengejutkan melihat bangku cadangan Manchester United melawan Arsenal tidak menyertakan Jadon Sancho dan malah memiliki pasangan akademi Hannibal Mejbri dan Daniel Gore. Kekalahan itu sekali lagi memperlihatkan kurangnya investasi dan rekrutmen yang buruk selama bertahun-tahun selama rezim Glazers. Usai pertandingan, Erik ten Hag ditanya mengapa mantan pemain Borussia Dortmund itu tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan, dan dia mengatakan bahwa performa latihan sang pemain sayap tidak pantas untuk dipanggil. Alih-alih menerima kritikan seperti yang dilakukan Marcus Rashford musim lalu, Sancho langsung melontarkan pernyataan di media sosial yang menuduh sang manajer menjadikannya kambing hitam. Dan ada alasan lain di balik penghinaan tersebut. Pemain internasional Inggris itu merasa manajernya memberikan perlakuan istimewa kepada Anthony, meski penampilannya tidak konsisten selama musim ini. Menariknya, orang dalam United telah menolak klaim tersebut dengan merujuk pada fakta bahwa musim lalu, sang manajer memberi Sancho waktu untuk pulih baik secara fisik maupun mental, dan memberinya semua dukungan yang diperlukan. Dengan keyakinan bahwa bos asal Belanda itu merasa Sancho masih bisa memberi lebih banyak. Memang benar bahwa pemain Brasil ini belum pernah tampil cemerlang sejak kedatangannya, namun ia masih pendatang baru di sepak bola Inggris. Sancho yang menyalahkan Anthony terasa dalih membela diri, terutama mengingat performa Sancho yang mengecewakan. Faktanya, ia hanya berhasil mencetak 12 gol dalam 82 penampilan sejak kepindahannya senilai 73 juta pound pada Juli 2021. Sancho tampak begitu kehilangan kepercayaan diri sehingga dia menghindari pertarungan 50-50 dan selalu terlihat main aman saat menguasai bola. Pemain depan Manchester United, Anthony, sedang diselidiki oleh polisi di tengah klaim dia menanduk dan meninju mantan pacarnya, Gabriela Cavallin. Korban mengklaim dia dipukul dan ditanduk oleh pemain Brasil itu di sebuah hotel di Manchester, sehari setelah kemenangan 2-1 United atas Manchester City pada 14 Januari. Dalam sebuah wawancara dengan situs Brasil World, yang menyertakan tangkapan layar pesan, Cavallin mengklaim Anthony melemparkan gelas ke arahnya.
Peristiwa ini diduga terjadi pada 8 Mei, sehari setelah United dikalahkan West Ham. Tanggal terjadinya dugaan insiden berkisar antara Juni 2022 hingga Mei 2023. Dia mengklaim bahwa serangan pertama terjadi ketika dia sedang hamil dan pria berusia 23 tahun itu mengancam akan mengusirnya dari mobil yang sedang bergerak. Pada bulan Juni, Chavalin mengajukan laporan ke polisi sipil Sao Paulo, menuduh Anthony melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman dan cedera tubuh. Dia juga telah melaporkan tuduhan tersebut ke kepolisian Manchester. Dalam pernyataan yang diposting di akun Instagram resminya pada Senin malam, Anthony berkata bahwa itu adalah tuduhan palsu dan dialah yang menjadi korbannya. Pihak Manchester United menolak berkomentar. Sementara itu, timnas Brazil mengeluarkan Anthony dari skuad. Sebelumnya ia dipanggil memperkuat Brazil untuk menghadapi Peru dan Bolivia. Badan sepak bola Brasil mengatakan kasus tersebut perlu diselidiki dan dikeluarkannya pemain tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya, tersangka korban, dan tim nasional. Lisandro Martinez telah dinyatakan fit oleh staf medis timnas Argentina menurut laporan TC Sports. Outlet olahraga yang berbasis di Argentina sebelumnya mengindikasikan bahwa bek Manchester United itu mengalami rasa sakit di kaki kanannya setelah ditarik keluar saat timnya kalah 3-1 dari Arsenal kemarin. Staf medis tim nasional telah melakukan pemeriksaan terhadap Martinez hari ini untuk mengetahui apakah dia dapat berperan dalam kualifikasi Piala Dunia Argentina mendatang. Juara dunia saat ini dijadwalkan bermain melawan Ekuador pada hari Jumat, sebelum berhadapan dengan Bolivia pada hari Selasa. Gaston Edul, reporter TC Sports, kini mengungkapkan bahwa tes tersebut memberikan kabar positif, baik bagi penggemar Argentina maupun United. Licha Martinez baik-baik saja. Penelitian menunjukkan bahwa dia tidak mengalami cedera. Sementara itu, pengakuan bahwa Victor Lindelof diketahui menderita penyakit, namun ia tetap menjadi starter di Emirates, membuat sejumlah fans MU dan lawan merasa Ten Hag pelatih yang tidak kompeten. Namun, ini mungkin menunjukkan di mana peringkat Maguire dalam pemikiran Erik ten Hag, karena pemain Inggris itu tetap berada di bangku cadangan dan hanya bermain setelah Martinez ditarik karena cedera. Dengan masalah cedera yang saat ini dihadapi klub di posisi bek tengah, sulit melihat jika pemain Inggris itu terlibat setelah jeda internasional. Meskipun, dengan istirahatnya para bek yang cedera, terutama Rafael Varane, sepertinya bek asal Inggris itu tidak akan bisa kembali ke starting 11. Masalah yang menimpa Anthony dan Jadon Sancho bisa berdampak pada karir mereka di MU. Kehilangan kedua winger berbakat ini tentu saja merugikan United. Mereka hanya memiliki Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, serta Facundo Pellistri yang fit. Sementara Amad Diallo masih cedera. Dengan ditutupnya bursa transfer, United tak mungkin merekrut pemain baru. Pilihannya adalah mereka mempromosikan para pemain akademi atau merekrut pemain berstatus free agent. Ada beberapa penyerang bagus yang berstatus nganggur. Salah satunya Eden Hazard. Real Madrid mengumumkan bahwa Eden Hazard akan meninggalkan klub pada akhir musim 2022-2023. Namun, meski ia tetap tersedia untuk klub, laporan menunjukkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu secara serius mempertimbangkan untuk pensiun setelah serangkaian masalah kebugaran mengganggunya. Berikutnya ada mantan winger Aston Villa, Anwar El Ghazi. Sang penyerang sempat bermain bagus di PSV musim lalu. Masih berusia 28 tahun, El Ghazi bisa jadi solusi sementara tim Setan Merah. Lalu ada pemain Serbia U23, Nemanja Jovic, yang sudah diputus kontrak oleh Partizan. Dia mencetak total 19 gol dari 243 menit bermain. Lalu ada Santi Mina, pemain Spanyol 27 tahun,
yang malang melintang di La Liga bersama Celta Vigo dan Valencia. Santi mencetak 91 gol dari 343 penampilan di semua kompetisi. Posisinya lebih banyak sebagai striker, tapi ia juga piawai main di sayap kanan.